Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Unu Hartomo. Salam sehat dan bahagia untuk sobat semua. Tetap semangat dan selalu kreatif untuk berinovasi menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Silakan subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat membuat video-video dengan konten baru yang semakin baik dan menarik. Semoga sobat semua selalu sehat dan semakin sukses. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas mobil self-driving, yaitu mobil yang dapat mengontrol sistem pada kendaraan atau bahkan menyetir kendaraan sendiri tanpa campur tangan manusia atau pengemudi. Pada dasarnya komputer kontrol pada mobil self-driving meniru cara kerja mengemudi manusia, di mana pada manusia, keputusan atau tindakan yang dilakukan selama mengemudi akan didasarkan kepada sensor-sensor yang ada, yaitu panca indera, terutama mata dan telinga. Kemudian otak akan menganalisa dan memutuskan tindakan apa yang terbaik dan aman. Selanjutnya aktuator akan mengendalikan mobil berdasarkan perintah otak, yaitu tangan untuk menyetir dan memilih gigi percepatan, serta kaki untuk menginjak pedal rem, pedal gas, dan pedal kopling. Mobil self-driving telah menjadi tema yang cukup populer akhir-akhir ini, dan untuk alasan yang baik, mobil tanpa pengemudi mungkin saja membawa revolusi sosial terbesar sejak revolusi industri, dan tampaknya banyak orang yang terlibat di dalamnya. Banyak rumor tentang mobil self-driving dari perusahaan Apple hingga di dunia nyata, yaitu aplikasi mobil tanpa pengemudi dari perusahaan seperti Lyft dan Uber. Selanjutnya, kendaraan otonom siap menjadi produk andalan utama di industri otomotif hanya dalam beberapa tahun ke depan. Apakah yang mendorong minat terhadap kendaraan self-driving ini? Mobil tanpa pengemudi dibuat untuk memecahkan segala macam permasalahan seperti kepadatan lalu lintas dan tabrakan lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, kendaraan otonom akan membawa juga ke market segala macam aplikasi baru dan menarik untuk berbagai industri seperti pengiriman, transportasi, dan transportasi darurat. Ada banyak hal yang dapat dipelajari tentang mobil tanpa pengemudi dan bagaimana mereka akan mengubah landscape atau arsitektur dunia otomotif di masa depan. Dalam video ini, kita akan membahas secara umum yang mencakup semua yang perlu diketahui tentang cara kerja mobil tanpa pengemudi atau self-driving dan manfaat apa yang dapat diberikan untuk kita. Apa itu mobil self-driving? Meskipun Advanced Driver Assistance Systems atau ADAS saat ini menyediakan fungsi keselamatan penting seperti peringatan pratabrakan, bantuan kemudi, dan pengereman otomatis, kendaraan self-driving membawa teknologi ini ke tingkat yang lebih maju dengan sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan pengemudi. Sebenarnya ada tingkatan atau level otonomi yang dirinci sebagai berikut. Level 0, sistem otomatis tidak memiliki kendali atas kendaraan, tetapi dapat memperingatkan bahaya kepada pengemudi selama berkendara. Selanjutnya, pengemudi yang akan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Level 1, pengemudi dan sistem otomatis berbagi kendali kendaraan. Contohnya dapat ditemukan di sebagian besar mobil yang dilengkapi dengan ADAS. Misalnya apabila ada objek yang tiba-tiba muncul di depan kendaraan seperti orang yang menyeberang tiba-tiba, komputer akan mengambil alih kontrol kendaraan untuk mengerem kendaraan agar tidak menabrak objek tersebut. Level 2, sistem otomatis mampu mengambil kendali penuh atas kendaraan. Namun pengemudi harus siap untuk campur tangan jika sistem gagal mengenali potensi bahaya. Level 3, sistem otomatis mengambil kendali penuh atas kendaraan dan pengemudi dapat dengan aman mengalihkan perhatian mereka dari tugas mengemudi. Namun mereka masih tetap harus bisa campur tangan jika diperlukan. Level 4, pengemudi dapat dengan aman mengalihkan semua perhatian dari tugas mengemudi dan membiarkan sistem otomatis mengambil kendali penuh. Fungsi ini saat ini terbatas pada spesifik geofence, daerah dan lingkungan yang relatif terkendali lainnya, atau dengan kata lain, batas-batas daerah yang telah dipetakan secara digital atau virtual oleh GPS, the Global Positioning System atau RFID, Radio Frequency Identification, sehingga software di komputer kontrol bisa paham sepenuhnya tentang keadaan daerah tersebut. Level 5, mobil otonom yang tidak memerlukan campur tangan manusia sama sekali atau lebih dikenal dengan autonomous
car atau mobil robotik atau mobil tanpa pengemudi. Ini berarti komputer kontrol bisa dikatakan memiliki peran yang sama dengan manusia, yaitu bisa berpikir sendiri atau paham sepenuhnya segala sesuatu yang ditemui di daerah tersebut saat kendaraan melewatinya. Komputer bisa menganalisa berdasarkan berbagai parameter yang telah dianalisa dan diinstal pada komputer kontrol dan membuat keputusan yang aman untuk menjalankan kendaraan. Hasil analisa pada daerah-daerah yang dilewati pun bisa disimpan dalam memori komputer kontrol, sehingga data-data yang disimpan akan selalu up to date dan banyak parameter yang dipakai komputer kontrol untuk memutuskan tindakan yang aman dan terkendali. Sementara prospek mobil self-driving di sekitar kota mungkin tampak sangat menakutkan. Kita harus ingat bahwa dunia kita sudah dipenuhi dengan banyak sistem otomatis yang membuat hidup kita lebih mudah, lebih aman, dan lebih menyenangkan. Misalnya Amazon, pengecer online terbesar dan salah satu yang paling dicintai di Amerika Serikat, saat ini menggunakan lebih dari 100.000 sistem robot dalam operasi pengiriman mereka. Banyak di antaranya sepenuhnya otonom. Juga sudah umum diketahui bahwa setiap kali kita naik pesawat, sebagian besar penerbangan berada di tangan sistem autopilot pesawat, sehingga pilot dapat fokus pada aktivitas penting lainnya seperti navigasi, sistem pemantauan, dan komunikasi. Oleh karena itu, kita harus melihat mobil self-driving hanya sebagai sistem otomatis lain yang sama dengan sistem autopilot pesawat terbang, yang mana dari waktu ke waktu akan memberi kita segala macam manfaat dan banyak hal diantaranya masih harus dikembangkan lebih lanjut. Bagaimana cara kerja mobil tanpa pengemudi atau self-driving ini? Kendaraan self-driving menggunakan berbagai teknologi seperti radar, kamera, ultrasound, dan antena radio untuk bernavigasi dengan aman di jalan kita. Dalam kendaraan otonom modern, teknologi ini digunakan bersama-sama satu sama lain karena masing-masing menyediakan lapisan otonomi yang membantu membuat keseluruhan sistem lebih andal, akurat, dan aman ketika memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Misalnya teknologi mobil tanpa pengemudi Tesla yang dikenal sebagai autopilot menggunakan 8 kamera untuk memberikan visibilitas 360 derajat, sementara 12 sensor ultrasonik dan radar depan berfungsi untuk menganalisa lingkungan kendaraan dari potensi bahaya. Namun satu komponen utama yang masih dalam pengembangan yang pada akhirnya akan membuat mobil otonom lebih andal adalah implementasi jaringan seluler 5G atau 5G. Seperti koneksi 4G LTE yang biasa kita gunakan di ponsel cerdas kita, 5G adalah jenis broadband seluler yang memungkinkan transfer data nirkabel dari satu perangkat ke perangkat lain hanya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat atau lebih tinggi. Seberapa cepatkah 5G ini? Pada pemakaian puncak, jaringan 5G berjanji atau menjamin untuk mendekati 1000% lebih cepat daripada 4G LTE, yang akan membuat masalah koneksi seperti latensi tinggi dan waktu respon yang lama hanya menjadi sesuatu dari masa lalu. Dilengkapi pada mobil otonom, jaringan 5G akan memungkinkan komunikasi tanpa batas dari satu mobil ke mobil yang lain, tetapi tidak berhenti di situ. Provider penyedia layanan akan dengan cepat mendekati dunia yang didominasi oleh perangkat IoT atau Internet of Things atau Internet untuk segalanya, di mana segala sesuatu baik itu kendaraan bermotor atau lampu lalu lintas akan saling terhubung ke jaringan internet berkecepatan tinggi, memungkinkan segala macam fungsi baru dan makin menarik. Seperti disebutkan, salah satu manfaat utama dari jaringan internet berkecepatan tinggi yang cepat dan bebas latensi adalah kemampuan mobil otonom untuk berkomunikasi satu sama lain. Jenis komunikasi tanpa batas ini akan memungkinkan mobil otonom untuk bertukar informasi tentang posisi, rute, dan bahaya mereka saat di jalan. Misalnya jika dua mobil melaju di jalan raya satu lajur dengan mobil di depan, melalui sensor terpasangnya mendeteksi kondisi jalan yang berbahaya. Informasi tersebut dapat diteruskan ke mobil di belakang sehingga mobil tersebut dapat mulai mengerem dan menyesuaikan rutenya. Selain itu, dengan seluruh kendaraan yang saling terkoneksi, kemacetan lalu lintas dapat dikurangi karena kendaraan akan dapat membuat keputusan cerdas tentang rute mereka saat ini untuk mempertahankan laju arus kendaraan yang stabil.
Selain berkomunikasi dengan kendaraan lain, mobil self-driving yang terhubung ke jaringan 5G juga akan dapat berkomunikasi dengan berbagai elemen infrastruktur yang terdapat di jalan atau tempat dan sistem transportasi lainnya. Sebagai contoh sederhana, mengat parkir. Sementara mobil autopilot mungkin bisa membawa Anda dari titik A ke titik B, bagaimana kendaraan tahu di mana harus parkir? Dengan mobil yang terus datang dan pergi, sangat penting bahwa kendaraan self-driving dapat merencanakan rute mereka terlebih dahulu untuk mempertahankan efisiensi tertinggi. Oleh karena itu, informasi tentang ruang parkir yang tersedia dapat ditransmisikan melalui pancaran gelombang di udara ke kendaraan self-driving melalui sensor yang memantau apakah tempat parkir ditempati atau tidak. Setelah informasi ini diterima oleh kendaraan, ruang tersebut kemudian dapat dipesan untuk mobil tertentu, dan reservasi ini dapat diinformasikan melalui cloud, sehingga beberapa mobil tanpa pengemudi atau mobil self-driving tidak memperebutkan tempat parkir yang sama. Meskipun komunikasi antara kendaraan dan infrastruktur itu penting, yang lebih penting lagi adalah kendaraan tersebut benar-benar mengetahui keberadaan pejalan kaki dan lokasi persisnya. Di Amerika Serikat, kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kematian sekitar 15 orang Amerika setiap hari. Mobil otonom mungkin tidak dapat menghilangkan semua insiden ini, namun kemungkinan besar mobil self-driving akan mampu secara signifikan mengurangi jumlah kematian ini di beberapa titik di masa depan. Bagaimana cara kerjanya? Sebagian besar dari kita tidak meninggalkan rumah tanpa smartphone atau perangkat siap internet. Misalnya jam tangan pintar, tablet, e-reader, dan lain-lain. Yang berarti bahwa dalam satu atau lain bentuk kita hampir selalu terhubung ke internet. Menariknya bahwa dari perangkat ini seperti smartphone memiliki kemampuan menggunakan GPS untuk menentukan lokasi pasti orang yang menggunakan perangkat tersebut. Dengan jaringan 5G, informasi ini dapat langsung disampaikan ke kendaraan otonom yang berjalan di dekatnya, membuatnya mengetahui keberadaan pejalan kaki setiap saat. Dengan tingkat konektivitas ini, kendaraan tanpa pengemudi atau self-driving akan dapat bereaksi secara dinamis terhadap posisi pejalan kaki dengan tindakan pencegahan tabrakan seperti pengereman dan kemudi otomatis, yang pada gilirannya akan membuat jalan lebih aman untuk dilalui dengan berjalan kaki. Seperti yang telah dibahas, ada beberapa manfaat nyata dari mobil self-driving, seperti pengurangan kematian lalu lintas, tabrakan lalu lintas, dan kemacetan lalu lintas. Namun ada beberapa manfaat lain yang menyertai proses otomatisasi ini. Beberapa di antaranya tercantum di bawah ini. Di beberapa bagian Amerika Serikat seperti Los Angeles, memiliki mobil praktis merupakan kebutuhan. Namun karena jumlah mobil di jalan meningkat karena pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan peningkatan infrastruktur juga meningkat. Jelajahi jalan raya California Selatan dan kita kemudian akan melihat upaya untuk memperluas jalan raya di beberapa titik selama perjalanan. Jenis belanja infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jalan raya dan jalan raya kita sehingga dapat menampung lebih banyak mobil pada satu waktu. Namun proses ini melingkar, yang berarti bahwa hanya dalam beberapa tahun seiring dengan bertambahnya populasi, peningkatan tambahan mungkin perlu dilakukan. Namun dengan mobil self-driving dan kemacetan lalu lintas yang berkurang, pengeluaran uang untuk peningkatan infrastruktur akan berkurang karena lalu lintas akan dapat mengatur dirinya sendiri. Kemudian konsumsi bahan bakar menjadi perhatian banyak orang Amerika Serikat, terutama karena harga bahan bakar dapat sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Selain itu, cara komuter mengemudi dapat memiliki dampak dramatis pada mile per galon atau pemakaian bahan bakarnya. Misalnya jika kita memberikan 100 komuter yang berbeda namun dengan nilai ekonomis yang sama, katakanlah 34 mile per galon di jalan raya, kemungkinan besar kita akan mendapat variasi mile per galon rata-rata yang cukup beragam di akhir pengujian. Variabilitas ini dapat menyebabkan fluktuasi mahal dalam pengeluaran bahan bakar untuk bisnis dan untuk setiap warga negara. Namun dengan mobil self-driving, tingkat konsumsi bahan bakar dapat lebih mudah dilacak, diukur, dan dikendalikan, yang seharusnya menghemat uang operator sistem dalam jangka panjang. Juga harus dicatat bahwa banyak dari mobil self-driving yang datang ke market adalah hibrid atau sepenuhnya listrik, yang juga akan menambah penghematan pada pembelian bahan bakar.
Dengan kemacetan lalu lintas yang sudah berlalu dan para komuter yang perlu menghabiskan lebih sedikit waktu untuk terlibat secara aktif di belakang kemudi, kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk mencapai tujuan pribadi dan karir. Bagi kita yang masih harus bepergian ke tempat kerja, kendaraan self-driving kita akan memungkinkan kita untuk membaca, tidur, dan bahkan berolahraga saat kita berpergian. Selain itu, berkurangnya kemacetan lalu lintas berarti para komuter tidak perlu tiba di tempat kerja karena kelelahan karena waktu perjalanan yang panjang, yang seharusnya memungkinkan mereka menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Mobil tanpa pengemudi siap mengguncang banyak industri di seluruh dunia, termasuk industri seperti perkapalan, transportasi umum, dan transportasi darurat. Industri perkapalan mendapat banyak keuntungan dari kendaraan tanpa pengemudi, terutama karena sebagian besar perusahaan saat ini masih mengandalkan tenaga manusia untuk memindahkan produk dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ambil contoh trailer pengiriman standar yang melakukan perjalanan dari satu negara bagian ke negara bagian lain di Amerika Serikat dengan kendaraan self-driving. Trailer ini tidak harus berhenti karena kelelahan pengemudi, kelaparan, panggilan alam, dan masalah manusia sentris lainnya yang seharusnya mengurangi waktu pengiriman dengan jumlah komoditas yang cukup besar. Kendaraan self-driving menawarkan jaminan peningkatan pilihan untuk transportasi umum karena hampir semua mobil otonom dapat digunakan untuk mengantar komuter dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Misalnya, kita membawa mobil self-driving ke tempat kerja dan alih-alih kendaraan hanya duduk di garasi, kendaraan dapat pergi dan mulai mengantar penumpang lain dalam area yang telah ditentukan dengan biaya tertentu. Dengan tingkat integrasi mobil tanpa pengemudi ini dalam sistem transportasi kita, komuter memiliki akses ke pilihan perjalanan yang hampir tak terbatas, dan pemilik kendaraan memiliki akses ke aliran pendapatan baru. Akhirnya, penerapan kendaraan tanpa pengemudi akan memungkinkan banyak orang bisa mendapatkan perawatan medis darurat lebih cepat dari sebelumnya. Dengan kemacetan lalu lintas yang berkurang atau dihilangkan dari jalan-jalan, kendaraan darurat akan dapat mencapai tujuan mereka jauh lebih cepat. Selain itu, pengemudi yang mengalami keadaan darurat medis akan dapat secara otomatis menyesuaikan arah kendaraannya ke IGD terdekat, tanpa harus khawatir mengoperasikan kendaraan. Bagaimana jika pengemudi tidak sadar dan tidak dapat melakukan penyetelan manual? Di masa depan bukan tidak mungkin untuk membayangkan bahwa kendaraan kita akan dilengkapi dengan berbagai teknologi yang mampu memantau tanda-tanda vital masing-masing penumpang. Dan jika mobil merasakan ada keadaan darurat medis, kendaraan kemudian dapat mengambil keputusan untuk mengemudi ke IGD rumah sakit terdekat dan bisa berhubungan dengan fasilitas dan menggugah informasinya ke staf medis. Manfaat yang dibawa oleh mobil tanpa pengemudi adalah nyata, namun semua yang dijelaskan sejauh ini dalam video ini kebanyakan masih dalam proses pengembangan. Pertama dan terpenting, teknologi ADAS saat ini masih memiliki jalan panjang. Misalnya, sementara banyak mobil yang dilengkapi dengan ADAS dapat dengan jelas mengidentifikasi dan menyesuaikan diri dengan mobil di depannya. Sistem ini masih kesulitan melakukan penyesuaian pada kecepatan tinggi. Selain itu, jika terjadi kecelakaan dan jalan raya dipenuhi puing-puing berbahaya, sensor yang menghadap ke depan pada kendaraan mungkin tidak dapat melihat setiap bagian kecil dari logam, fiberglass, atau apapun yang berserakan di jalan yang dapat mengakibatkan di kendaraan kita mendapatkan ban kempes dan kehilangan kendali. Ada juga beberapa masalah yang terkait dengan implementasi jaringan 5G. Sementara 5G pada akhirnya akan datang ke pasar, seberapa luas tersedianya masih belum diketahui secara pasti. Untuk membuat jaringan 5G, sel kecil baru harus diterapkan di berbagai lokasi sehingga jaringan dapat dipadatkan dan beroperasi pada keluaran yang konsisten. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe, like, dan share channel ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.